Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam
tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di jalanmu. Ku berjalan dalam kebenaranmu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagiku. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita. Mari kita angkat pujian kita. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Di dalam-Mu ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will
Shalom, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan Christ Nation. Puji syukur, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, beribadah secara online melalui siaran malam hari ini. Dan pada saat malam hari ini, tema yang datang kepada saya berbicara mengenai Grow Up Your Identity. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Posma. Saya punya istri, orang Jawa Tengah, orang Jepara, dan kami memiliki 2 orang putri berusia 4 tahun. Yang pertama dan yang kedua berusia 2 tahun. Orang-orang seringkali mengatakan sulit membedakan karena 2 putri saya ini anak yang kembar kelihatannya. Bahkan juga saya secara jujur ketika malam hari pada saat lampu kamar mati, saya juga agak sulit membedakan antara 2 putri saya ini mana yang pertama, mana yang kedua. Tapi saya tahu Tuhan telah memberikan satu identitas diri kepada anak saya yang pertama, yaitu tanda lahir di bagian pipinya sebelah kanan. Nah, tema yang datang pada saya bicara mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan identitas diri kita. Apa sih arti identitas diri itu? Identitas diri berbicara mengenai ciri keadaan khusus yang ada dalam diri seseorang dan terus bertumbuh sepanjang kehidupannya. Nah, saya kasih contoh, nama saya Posma. Orang tahu nama Posma itu pasti orang Sumatera, bukan orang Jawa, bukan orang Tionghoa, bahkan mungkin bukan orang Ambon. Apalagi ditambahin nama Nainggolan di belakangnya. Itu nama marga yang keluarga saya, papa mama saya telah menyematkannya kepada saya. Jadi sudah sejak lahir identitas saya adalah sebagai orang Batak. Tapi dalam pertumbuhan saya belum layak disebut orang Batak. Karena apa? Karena saya masih bayi, saya masih kecil dan belum mengerti bahasa ataupun budaya dari suku Batak. Nah, saya memerlukan ada satu proses di situ yang dinamakan dengan belajar mengembangkan identitas diri. Itu adalah proses yang harus saya lalui sepanjang hidup saya, dan proses itu dimulai dari mana? Dari keluarga, di mana orang tua saya harus memaksa saya belajar bahasa Batak, budaya Batak, supaya saya bisa berkembang dewasa sebagai seorang Batak. Nah, sama juga di dalam kehidupan rohani kita perlu mengembangkan yang namanya identitas ilahi. Identitas ilahi itu dibangun atas sebuah pengorbanan. Kita memiliki identitas ilahi sebagai anak Allah, dan itu disematkan kepada kita saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Yohanes 1:12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita tidak sekedar hanya diberikan identitas sebagai seorang anak, tapi puji syukur kita diberikan kuasa untuk bisa bertumbuh dewasa. Jadi kita ini spesial di hadapan Tuhan. Tapi hal yang paling menyedihkan adalah ketika saat seseorang tahu dirinya sebagai anak Allah dan dia spesial di hadapan Tuhan karena dia memiliki potensi, sayangnya dalam hidup mereka tidak melakukan apa-apa. Contohnya siapa? Simpson. Kita semua tahu apa yang dimiliki Simpson dengan kuasa dan kekuatannya yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan dalam sepanjang hidupnya? Dia hanya bermain-main dengan dosa, dia mengejar wanita-wanita Filistin, dan dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Padahal potensinya begitu besar untuk bisa menjadi seorang pemimpin Israel yang luar biasa pada saat itu. Nah, pertanyaannya bagi kita, menjadi perenungan bagi kita sepanjang sore ini, bagaimana membangun identitas ilahi sehingga hidup kita bisa maksimal? Saya ambil prinsip di sini di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-23, dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saya mau katakan bahwa kita perlu memiliki kualitas iman yang seperti ini. Mendengar firman, mengerti, dan menghasilkan buah kehidupan. Nah, yang pertama saya akan mengulas bagi kita, mendengar firman. Di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Banyak orang yang mengikut Yesus pada saat itu dan mendengar pengajarannya. Bahkan firman Tuhan mencatat karena saking penuhnya di rumah itu, akhirnya Yesus mengungsi sampai ke tepi danau dan mengajar di situ. Pertanyaannya, apakah sebegitu banyak orang mereka benar-benar mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Saya kasih contoh ya, masalah di dalam hal mendengar. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga saya dengan istri dan kedua putri, ketika kami mau tidur, biasanya kamar itu kami semprot supaya nyamuk itu mati dan tidak mengganggu. Saya selalu pesan kepada istri dan kedua putri saya, setiap buka pintu kamar
harus ditutup kembali. Tapi kadang-kadang ketika sudah dibuka pintu kamar dan ada salah satu anggota keluarga yang keluar, nggak ditutup pintu kamar. Nah, kadang-kadang itu rasa bisa mengganggu damai sejahtera dalam hati. Kita bisa kadang-kadang bisa seperti emosi gitu. Loh, sudah dikasih tahu ditutup, kok nggak dengar sih? Kok keluar, akhirnya pintunya nggak ditutup, nyamuk pada masuk gitu ya. Harus disemprot ulang kamar itu. Nah, di situ saya belajar bahwa kita perlu proses yang namanya kemurahan hati. Menjadi hati yang memiliki damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita ketika ada orang yang mungkin tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Ketika kita bisa menjaga damai sejahtera, tetap berbuat baik, tetap sabar ketika orang tidak mendengarkan apa yang sudah kita nasihatkan kepada mereka. Nah, ada dua jenis orang yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah orang yang diberi karunia untuk mengerti kerajaan sorga. Dan yang kedua adalah orang yang hatinya sudah menebal, yang nggak bisa lagi dibilangin. Nah, mendengar baik-baik itu membuat iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Dengan kita mendengar firman, tanpa kita sadari secara otomatis, itu akan menjadikan kita sebagai seorang murid yang selalu peka dan mau diajar oleh Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kita yang nggak mau dengar-dengaran oleh Roh Kudus. Saya kasih gambarannya seperti ini. Kadang-kadang ketika seorang yang punya rumah besar, seperti istana, diperlengkapi dengan peralatan yang luar biasa, yang mewah-mewah, barang-barang yang mewah, dia menyewa atau dia memelihara seekor anjing yang galak gitu ya. Supaya apa sih? Supaya kalau ada orang yang datang mau merampok rumah itu, anjing itu akan menyalak dengan keras, menggonggong dengan keras. Nah, satu kali karena tuan rumah ini rasa capek, pulang dari kerja, pulang dari pesta, lalu kemudian pulang ke rumah, istirahat, baru sejenak memejamkan mata, tiba-tiba anjingnya menggonggong, kuk, 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 gitu ya. Nah, karena rasa capek, lelah, mau tidur gak bisa tidur gara-gara anjing menggonggong, dia lemparlah anjing ini dengan sepatu. Apa yang terjadi? Anjing itu gak berani menyalak lagi. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada saat itu ada para perampok yang berencana untuk merampok seisi rumah itu. Dan akhirnya terjadilah perampokan itu. Puji Tuhan, nyawa dari tuan yang punya rumah itu gak dirampok juga. Dia selamat dari perampokan itu. Tapi intinya apa yang saya seberangkan? Intinya adalah kadang-kadang kita sendiri yang susah jadi seorang murid. Roh Kudus telah berbicara kepada kita, itu salah. Tapi kadang-kadang kita merasa terganggu privasi kita merasa terganggu kenyamanan kita ketika Roh Kudus memerintahkan, mengatakan itu salah. Nah, yang kedua, mendengar baik-baik yang membuat iman kita bertumbuh adalah menjadi seorang anak yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Ya, menjadi seorang anak yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Satu hari berapa kali sih kita makan dan minum? Ya, orang normal rata-rata makan 3 kali sehari. Minum 8 gelas sehari gitu ya. Nah, tanda fisik apa kita mulai sakit? Kita mulai sakit ketika kita sudah rasa kurang nafsu makan, kurang minum. Ya, rasanya makan itu biasanya kita satu piring 2-3 sendok, kemudian sudah rasa nggak enak makan. Nah, itu tanda sebenarnya bahwa tubuh kita mulai sakit. Nah, sama juga dalam tubuh rohani kita perlu kembali membangkitkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hati-hati kalau sudah nggak ada rasa untuk membutuhkan Tuhan, nggak ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, nggak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, nggak ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 4 ayat yang keempat bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita mulai merasa malas untuk haus dan lapar akan Tuhan, akan membaca firman Tuhan, sudah malas untuk beribadah, sudah malas untuk bersyukur melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan tubuh rohani kita sedang rentan terhadap sakit penyakit, imunnya sudah turun, sehingga kita rentan terhadap yang namanya tabiat dosa. Ingat, Lukas pasal 4 ayat 13 menjadi awasan bagi kita hari-hari ini di masa pandemi ini. Dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Iblis mundur saat itu bukan karena iblis menyerah. Iblis mundur saat itu bukan karena iblis sedang pensiun. Iblis mundur saat itu bukan karena iblis mati, karena iblis tidak bisa mati kecuali nanti ketika masa penghakiman yang terakhir. Tapi iblis dikatakan dalam firman Tuhan, ia menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Ketika kita mulai malas
tidak ada lagi rasa haus dan rindu untuk membaca firman. Tidak ada lagi rasa haus dan rindu untuk memuji Tuhan. Tidak ada lagi rasa haus dan rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi tanamkan itu, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu menolong kita untuk terus berkembang maksimal di dalam jati diri hidup kita. Yang kedua, bicara mengenai mengerti ketetapan Tuhan. Kita perlu memiliki hati yang mengerti. Bicara soal respon yang benar terhadap firman Tuhan. Di dalam teks kita di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 19-22 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa respon kurang baik terjadi? Firman Tuhan menggambarkan bahwa seperti benih yang ditabur di tanah di pinggir jalan. Kita tahu ketika di area persawahan ada yang namanya jalan, ya. Jalan setapak yang dilalui oleh para petani ketika mereka harus pulang ke rumah. Lah bagian jalan itu tanahnya nggak pernah dibajak oleh petani. Nah, itu adalah gambaran dari orang yang sebenarnya ikut Tuhan, tapi hatinya nggak pernah dibajak oleh Tuhan. Hidupnya nggak pernah diproses oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menemukan ada saudara seimannya yang berbuat dosa, dia merasa paling kudus, dia merasa paling bersih, dia merasa nggak pernah berbuat dosa karena melihat saudaranya yang berdosa. Padahal firman Tuhan mencatat dalam 1 Yohanes, kita semua adalah orang yang berdosa. Nggak ada yang sempurna dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini yang begitu cepat menghakimi kadang-kadang orang yang belum benar-benar hidupnya dibajak oleh Tuhan, hatinya dibajak oleh Tuhan. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mendengar kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Pertumbuhan iman kita dibangun atas 2 dasar. Yang pertama bicara mengenai pembacaan firman Tuhan. Saat kita tekun baca firman, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi antara kita baca firman dengan pengalaman pribadi itu harus berjalan bersama-sama. Kita nggak mungkin baca firman saja tapi kita nggak mau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, sama seperti ini, saya kasih gambaran. Kita mungkin mau belajar setir mobil, kita belajar teori-teorinya, kita baca buku petunjuk pemakaian mobilnya, lalu kita dikasih tunjuk oleh yang mengajar kita, ini setir, ini kampas, ini rem, ini kopling, ini gas. Tapi kita nggak pernah praktek di jalan. Saya yakin sampai kapanpun kita nggak akan mengerti bagaimana menaiki mobil atau mengendarai mobil. Jadi dalam kehidupan kita antara baca firman dengan pengalaman pribadi harus sejalan, berjalan bersama-sama. Ya, saya ceritakan mengenai kesaksian istri saya dulu ketika dia belum bertobat, dia dari non-Kristen, dari salah satu agama besar, dia sakit CA payudara, kanker payudara. Dan pada akhirnya melalui sakit itu dia percaya dan terima Yesus, dia mengalami mukjizat dan dia bersaksi di mana-mana. Tapi dalam kesempatan itu, puji Tuhan, orang tua rohaninya dan saya pribadi ketika kami sudah menikah, kami dorong untuk terus setia tinggal di dalam satu komunitas, karena disitulah yang membuat kita bertumbuh. Ya, kadang-kadang gereja-gereja Tuhan, setiap orang yang baru percaya, bahkan bertobat langsung suruh saksi di mana-mana. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Tapi masalahnya, dia harus tertanam dalam satu gereja lokal agar imannya itu bertumbuh. Di dalam Matius 13 ayat 20-23 dikatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bertumbuh ketika kita setia bertahan dalam sebuah komunitas. Refleksi bagi kita. Proses penderitaan apa yang hari-hari ini sedang mendewasakan kita? Mungkin kita sedang membangun hubungan berpacaran, kita diputus oleh pacar kita. Mungkin di dalam perkuliahan, ya, kita buat skripsi, bertahun-tahun kita buat, gagal terus. Dalam sidang skripsi selalu gagal, selalu ditolak oleh dosen. Mungkin juga dalam omset bisnis kita mulai turun. Apakah dengan kondisi seperti itu kita mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Kalau tetap setia, kalau misalkan kita diputus oleh pacar kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita mungkin kuliah gagal terus,
kita bangun bisnis gagal terus, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap belajar bersyukur, kita tetap tekun baca firman, saya mau katakan kita adalah orang yang bertumbuh satu langkah di dalam Tuhan. Kalau kita tetap setia, maka disitulah engkau mulai berakar ke bawah, merambatkan akar imanmu ke bawah. Mungkin kau akan melalui hari-harimu saat-saat ini dengan linangan air mata, karena banyak proyekmu yang gagal semasa pandemi ini. Mungkin kau hari-hari ini sedang berurai air mata karena hubunganmu sedang gak lancar hari ini di masa pandemi ini. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tetap setia, engkau akan terus berakar di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, berbuah. Berbuah di sini bukan sekedar rindang saja, ibarat sebuah pohon. Bukan sekedar kelihatan besar saja, tapi buah hidup itu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, di dalam Matius pasal 13 ayat 23 bagian B dikatakan, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah di sini bicara mengenai bertumbuh menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Hai para suami-suami di keluarga muda, jikalau engkau hari-hari ini rindu untuk berbuah, mari definisikan berbuah dengan dikatakan bahwa saya sebagai suami yang dapat dipercaya oleh istri dan anak-anak saya. Saya sebagai seorang ayah yang dapat diandalkan oleh anak-anak saya. Jikalau kita sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi atau seorang bisnismen, menjadilah kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan oleh rekan-rekan kita, oleh pasangan kita, oleh relasi bisnis kita. Kita dapat dipercaya. Nah, bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, cara berbuah ini yang paling berat dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau Allah atau Tuhan harus menghajar kita. Untuk apa? Untuk memperkuat sifat serta iman kita. Karena ranting yang tidak berbuah dipotong dari batangnya. Dan dari batangnya, karena rantingnya rusak itu, bisa menjangkiti bagian pohon yang lainnya. Firman Tuhan bagian terakhir dikatakan bahwa Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Rekan-rekan kaum yang dikasihi Tuhan, Taurat Tuhan mengoreksi hidup rohani kita. Ibarat seperti ini, saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu ada yang bersaksi, dia punya rumah yang besar di salah satu daerah Surabaya. Rumahnya tuh kelihatan kokoh dari luar. Tapi akhirnya dia harus memutuskan rumah yang kelihatan baru dan kokoh itu harus direnovasi. Karena apa? Karena ketika dia masuk ke dalam rumah itu, dia menemukan ada beberapa bagian di bagian tiang penopang rumah itu yang mulai dimakan rayap, termakan oleh usia, gitu ya. Akhirnya dia memutuskan renovasi, membongkar total rumahnya sehingga rumahnya diganti lagi bagian-bagian tiang penopangnya supaya jauh lebih kuat. Nah, sama juga saya kasih gambaran seperti kita punya motor atau mobil. Kadang-kadang saya temui kebiasaan orang sudah punya mobil 5 tahun lewat, setelah lebih dari 5 tahun dia akan ganti mobil. Setelah lewat 5 tahun dia akan ganti motor. Karena apa? Karena setelah masa pemakaian 5 tahun, maka mulailah bagian-bagian suku cadang atau mungkin bagian-bagian dari onderdil mobil atau motor kita itu mulai rusak, gitu ya. Nah, sama juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keselamatan kita di dalam Tuhan. Taurat Tuhanlah yang mengoreksi kehidupan rohani kita. Kadang-kadang hidup rohani kita seperti rumah yang mulai lapuk dimakan oleh rayap. Kadang-kadang kehidupan rohani kita seperti motor atau mobil yang sudah termakan usia pemakaian. Nah, di dalam kehidupan rohani kita semakin bertambah usia keselamatan kita di dalam Tuhan, maka sebenarnya sudah ada celah-celah tabiat dosa yang bisa masuk tanpa kita sadari dalam hidup kita. Kita perlu terus memelihara kehidupan rohani kita. Dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi petunjuk bagi kita, mengingatkan kita mana yang salah, mengingatkan kita mana yang harus direnovasi, mana yang harus dipulihkan, mana yang harus dibereskan, dan izinkan keadaan hidup
Jadi antara membaca firman dan keadaan hidup yang ada di sekitar kita, entah itu masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah hubungan-hubungan dalam usaha pekerjaan, ataupun dalam kehidupan berpacaran kita, Tuhan akan izinkan keadaan-keadaan yang gak menyenangkan sekalipun untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan. Kita merenungkan firman, mengizinkan kehidupan membentuk kita dan menambahkan nilai kekal dalam setiap tanggung jawab yang kita lakukan. Jadi rekan-rekan komunitas dikasih Tuhan, saya ingin mengajak bagi kita, kalau kita mau grow up our identity, benar-benar mau mengembangkan identitas ilahi dalam diri kita, mari kita setia mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan dan berbuah menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh orang-orang yang di sekitar kita. Saya berdoa saat ini kepada engkau rekan-rekan muda semuanya, yang kau sedang bergumul dengan identitas dirimu, yang kau sedang bergumul dengan panggilan ilahi dalam hidupmu. Saya mau katakan, Tuhan punya rencana besar bagi kita semuanya. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Saya akan berdoa buat rekan-rekan. Mari yang membutuhkan bantuan doa bisa mengangkat tangan di tempat engkau sedang berdiri menyaksikan siaran ini. Saya akan berdoa buat engkau semuanya. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, firman-Mu sudah selesai berbicara. Kami bersyukur bahwa kami telah diberikan identitas ilahi. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib, kami dijadikan sebagai seorang anak Allah. Bahkan kami diberikan kuasa untuk kami terus mengembangkan identitas kami Tuhan, menjadi anak Allah yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Tuhan tolong Bapa, jikalau hari-hari ini ada di antara kami yang sedang malas untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, malas beribadah, malas untuk berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, ikat segala rasa malas itu di dalam nama Yesus. Ubah hati kami menjadi hati yang benar-benar haus dan lapar, hati yang benar-benar rindu dimuridkan oleh Roh Kudus. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami bisa benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menerima, tapi kami mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Dan juga Tuhan tolong kami, jikalau waktu-waktu yang lalu orang berkata kami adalah pemuda, kami adalah suami, atau kami adalah pemudi, kami adalah bisnismen yang belum bisa dipercaya, yang tidak bertanggung jawab, Tuhan ampuni kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertumbuh, sehingga kami dapat menjadi suami yang dapat diandalkan, menjadi seorang bisnismen yang dapat dipercaya oleh relasi-relasi kami, dan kami menjadi seorang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah seluruh berkat ini Tuhan berikan buat rekan-rekan muda seluruhnya, terutama Christ Nation yang saat ini sedang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.